Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik teman-teman, kita dalam video kali ini di forum diskusi lagi, yakni sebuah video yang membahas mengenai diskusi saya dengan teman-teman, dengan kerabat, dengan saudara, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, dan layak di-share kepada teman-teman. Pada dasarnya ada yang mengomentari video saya terkait ini, buku di salah satu kurikulum wajib bagi SMA kelas 1, di mana di situ membahas mengenai kewajiban jilbab. Kemudian di situ kita berada pada satu diskusi dengan teman yang menyatakan bahwa dia kembali mengatakan bahwa daripada berjilbab tapi masih bermaksiat, pacaran, gonjeng sana gonjeng sini, ya lebih baik tidak berjilbab tetapi bisa menjaga diri dengan lawan jenisnya, begitu. Nah, ini adalah satu hal yang perlu kita diskusikan, perlu kita jawab. Jadi kita tekankan lagi, meskipun di video tersebut sebenarnya sekilas sudah kita bahas ya. Jadi ini pernyataan yang sangat-sangat fatal dari sisi pemahaman. Kenapa begitu? Karena ini ibarat orang begini nih. Ada orang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala berjilbab, menutup auratnya. Kemudian dia masih bermaksiat dengan pacaran dan dengan terlalu berani terhadap dengan lawan jenis. Kemudian dari sisi lain ada wanita yang dia tidak dari sisi pergaulan berhati-hati, cuman kemana-mana tidak berjilbab. Dari sudut pandang dia, ini lebih baik si orang yang tidak berjilbab itu. Maka terkait dengan ini tidak ada kaitannya dengan kita memandang orang lain, tetapi pemahaman kita. Baik yang maksiat atau dengan meninggalkan jilbab, atau maksiat dengan berjilbab tapi berani untuk bergaul dengan lawan jenisnya atau berpacaran ya, ini sama-sama ada sisi kemaksiatannya, sama-sama ada sisi melanggar perintah Allah. Jadi dua-duanya ini ada pelanggaran terhadap perintah Allah. Yang satu melanggar untuk menjaga diri dalam pergaulan walaupun dia berjilbab, yang satu melanggar diri dari perintah menutup aurat walaupun dia tidak berjilbab. Nah, kedua-duanya ini ada pelanggarannya. Maka karena kedua-duanya ini ada pelanggarannya, kita tidak perlu membandingkan. Kenapa? Karena ini sama-sama ada pelanggaran kepada Allah, di mana apabila kita mending-mendingkan, saya lebih baik nggak usah jilbab, nggak apa-apa, yang penting saya bisa menjaga diri. Kata nggak apa-apa inilah yang berbahaya. Kata nggak apa-apa inilah yang kemudian ada unsur meremehkan perintah Allah, meremehkan syariat Allah. Dan peremehan terhadap syariat Allah ini berbahaya. Aturan Allah kecil kalau diremehkan, terlihat kecil kalau diremehkan, ini sudah berbahaya. Karena kita melihat yang mengatur, harusnya tidak melihat apa aturannya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada orang sholat berjamaah di masjid, kemudian setelah sholat mencuri sandal misalnya, apakah kita mau mengatakan, itu ada orang yang sholat kemudian pulang-pulang nyuri sandal, kalau begitu lebih baik tidak sholat? Ini kan aneh. Sama dengan orang mengatakan bahwa itu yang berjilbab itu pergaulannya sama laki-laki terlalu berani itu, kalau begitu saya tidak usah berjilbab. Ini mirip sama. Jadi dengan adanya orang yang taat yang sekaligus melakukan maksiat, bukan berarti bahwa ketaatan yang dia lakukan ini harusnya tidak perlu dilakukan. Itu berjilbab tapi masih bermaksiat, masih dengan laki-laki begini. Kalau begitu saya nggak usah berjilbab aja. Itu sama saja. Itu yang sholat aja masih korupsi, masih nyuri, ya lebih baik saya nggak usah sholat aja. Sama dengan begitu. Ini adalah dua hal yang
yang sama dari sisi memahami ini perintah Allah, ini larangan Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan pilih mana, lebih baik mana antara yang berjilbab tapi dia terlalu berani dalam bergaul dengan lawan jenis, sama yang tidak berjilbab tapi dia bisa menjaga diri, jawablah kita harus pilih orang yang berjilbab, wanita yang berjilbab dan bisa menjaga diri. Pilihannya hanya itu. Kedua-duanya bukan pilihan. Kedua-duanya bukan pilihan. Karena sama-sama perlu perbaikan diri masing-masing. Jadi ini tidak perlu dipertentangkan bahwa ketika ada orang yang berjilbab, jilbabnya hanya kedok misalnya begitu. Jangan sampai seperti itu. Jangan caci jilbabnya, caci kemaksiatannya. Caci kemaksiatannya. Jadi jilbabnya sudah bagus, nggak usah dicaci. Daripada yang nggak berjilbab, kadapun dia bergaul terlalu berani dengan lawan jenis, inilah yang kita perlu ingatkan. Jadi bukan jilbabnya yang kita bahas. Lah ada orang yang bisa menjaga diri dengan lawan jenis tetapi belum berjilbab. Ya kita ingatkan dari sisi jilbabnya. Jadi ini dua hal yang tidak perlu dipertentangkan. Enggak berjilbab juga belum tentu jelek kok. Orang yang tidak menutup hijab juga belum tentu jelek kok. Iya, semuanya belum tentu jelek. Orang enggak sholat pun belum tentu jelek juga dalam pergaulan, dalam berakhlak. Belum tentu jelek juga. Tetapi kita ini diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, saling ingat mengingatkan dalam hal ini, maka kita perlu teliti lagi. Nah, kemudian yang terakhir, yang penting kita hatinya. Ini kata-kata yang sering muncul nih. Orang yang mengatakan yang penting ditutupi hatinya, yang penting hatinya diperbaiki, ini adalah sebuah kesombongan. Ini namanya hatinya sedang buruk ini. Kenapa begitu? Karena jilbab menutup aurat adalah perintah Allah, dan dia mencoba mengolah itu beralasan yang penting hatinya baik. Orang yang hatinya baik pasti ketika ada perintah Allah untuk berhijab, dia lakukan. Ada perintah oleh Allah menutup aurat, dia lakukan. Sudah, titik. Enggak perlu beralasan dengan alasan menutup hatinya dan lain sebagainya. Nah, inilah saya belum siap untuk hijrah dan lain sebagainya. Oke lah, ini hidayah atas Allah Subhanahu wa taala, tetapi mencaci mereka yang berjilbab tetapi dengan alasan ada yang wanita yang berjilbab yang bergaul dengan terlalu berani dengan laki-laki, kemudian melegalkan tidak berjilbab, ini adalah suatu hal yang keliru dalam bersikap. Inti dari video ini mau membahas itu. Jadi saya ingin tekankan itu supaya kita tidak salah paham menyikapi antara jilbab dan tidak berjilbab ini, supaya tidak salah paham. Kami kira itu video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.